Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Alfira Mawati dari mahasiswi Unsika semester 7 yang akan membantu kalian dalam pembelajaran matematika di rumah hari ini. Yuk kita lanjut materi faktor skala rasio dua besaran dengan tujuan pembelajaran ada 3, yaitu peserta didik mampu menentukan dan menyelesaikan perbandingan senilai dengan satuan yang berbeda pada tabel data. Yang kedua, peserta didik mampu membuat grafik pada perbandingan senilai. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta jangan berkerumun ya. Juga jika kalian merasa kurang sehat, tidak usah keluar rumah, diusahakan di rumah saja ya. Baik, kita mulai dengan menentukan perbandingan senilai dengan satuan berbeda pada tabel data. Kita coba dengan contoh soal ya. Perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggannya. Gunakan tabel data di samping untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Kemudian Rafiq makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rafiq makan? Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sebarang takaran sereal dan takaran gram sereal jika sebarang kalori diketahui. Kemudian membuat grafik dari tabel data perbandingan di samping. Untuk penyelesaian yang A, berapa sih kalori dari yang Vina dapatkan? Nah, kita bisa lihat nih dari tabel. Misalnya kita ambil yang 150, karena 150 itu 2 kali lipatnya dari 75. Jadi 150 gram memiliki sebanyak 450 kalori kan? Jadi dapat dituliskan 150 banding 450. Nah, Vina kan memakan 75 gram sereal, di mana 75 itu setengahnya dari 150. Maka 150 per 2 banding 450 per 2 jadinya 75 banding 225. Sehingga diperoleh kesimpulan untuk 75 gram memiliki kalori sebanyak 225 kalori. Seperti itu. Jadinya kalori yang didapatkan Vina adalah 225. Nah, untuk penyelesaian yang B, Rafiq makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rafiq makan? Kita bisa lihat di tabel, terus pilih mau menggunakan yang mana. Misalnya yang 500 gram dan memiliki kalori sebanyak 1500. Jadi dapat ditulis perbandingannya 500 banding 1500. Karena Rafiq makan sereal yang mengandung 1000 kalori, di mana 1000 kalori itu adalah 2/3 dari 1500. Maka kita buat penyederhanaannya dengan mengalihkan ruas kiri dan kanan sama rata dengan 2/3, yaitu 500 dikali 2/3 banding 1500 dikali 2/3, diperoleh 333,33 banding 1000. Jadi banyak sereal yang dimakan Rafiq adalah 333,33 gram. Untuk penyelesaiannya C, tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sebarang takaran sereal dan takaran gram sereal jika sebarang kalori diketahui. Berarti ada 2 yang harus kita cari, yaitu takaran sereal dengan kandungan 1 kalori dan kandungan kalori untuk 1 gram. Nah, kita bisa lihat tabel, kita ambil yang paling atas aja, berarti takaran gramnya 50 gram memiliki kalori sebanyak 150, sehingga dapat ditulis perbandingan 50 banding 150, di mana untuk mencari takaran 1 kalori per gram berarti 150 kita sederhanakan agar menjadi 1, kita bagi dengan dirinya sendiri, yaitu
150. Nah, karena pembaginya itu 150, berarti 50 dibagi dengan 150 juga banding 150 per 150. Diperolehlah 1/3 banding 1. Artinya, 1/3 gram sereal mengandung 1 kalori. Untuk mencari kandungan kalori dalam 1 gram sereal, berarti kita ubah 50 gramnya itu menjadi 1 gram dengan membagi dengan dirinya sendiri, berarti 50 per 50 jadi 1, kemudian 150 per 50 jadi 3. Diperoleh 1/3, sehingga untuk 1 gram sereal mengandung 3 kalori. Atau bisa juga dengan hasil yang sebelumnya 1/3 banding 1. Nah, 1/3-nya ini kita kalikan dengan 3 sehingga jadi 1 gram banding, nah yang sebelahnya juga kita kali dengan 3, jadi hasilnya 3, berarti 1/3, seperti itu. Selanjutnya poin D, buatlah grafik dari tabel data perbandingan di samping. Berarti kita harus melihat tabelnya untuk membuat grafik. Kolom yang pertama takaran gram, berarti kita buat garis vertikal yaitu gram dan garis horizontalnya adalah kalor atau kalori. Nah, berarti kita mulai dari yang vertikal dulu. Kita bedakan dengan jarak 50-50, berarti 50 terus 100, 150, 200, 250. Nah, sudah ditulis titik-titiknya. Berarti lanjut ke titik-titik kalori, berarti kan 150, 450, 900, 1500. Nah, kita buat jarak antar titiknya adalah 150 misalnya. Berarti seperti ini jadinya, ini 150 terus lengkap kan harusnya 300, kemudian 450 dan lanjut terus sampai 1500. Nah, dari grafik tersebut coba kita lihat, misalnya 50 sama 150, berarti kan titik-titik garisnya ke sini gitu kan. Nah, kemudian 150 dengan 450, berarti 150 dengan 450. Nah, di sini. Kemudian 300 dengan 900, berarti 300 tarik sini sampai 900. Kemudian yang 500 yang terakhir tarik terus sampai ke 1500. Sehingga dari grafik tersebut terlihat bahwa arah pergerakan grafik bergerak ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar besaran, satu besaran yang lainnya juga akan ikut semakin besar. Selanjutnya, mari kita memahami konsep perbandingan senilai pada peta dan model. Perbandingan pada peta dan model lebih dikenal dengan sebutan skala, yang berarti perbandingan senilai yang menyatakan perbandingan antara ukuran gambar maupun benda dengan ukuran aslinya. Skala biasanya digunakan pada peta, denah, miniatur, dan termometer. Mari menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Soalnya, jika diketahui skala peta di samping yakni 1/1 juta, hal ini berarti 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm atau setara dengan 10 km di keadaan yang sebenarnya. Poin A, misalkan diketahui jarak kota A ke kota B di peta adalah 6 cm, maka jarak dari kota A ke kota B sebenarnya adalah, yuk kita selesaikan permasalahan ini. Diketahui skala peta 1/1 juta. Jarak peta 6 cm. Jadi, jarak sebenarnya 1 juta dikali 6. Nah, 1 dikali 6, 6. 1 juta dikali 6, 6 juta. Jadi, 6/6 juta. Hal ini berarti jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 6 juta cm atau 60 km. Poin B. Misalkan diketahui jarak kota B ke kota C sebenarnya 30 km. Maka jarak kota B ke kota C di peta
adalah, kan diketahui skala peta 1:1 juta, atau dapat ditulis juga 1/1 juta. Rumus untuk skala peta yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sehingga untuk rumus jarak pada peta yaitu skala peta dikali jarak sebenarnya. Berarti untuk skala petanya 1:1 juta dikali 3 juta. Nah, 1 dikali 3 juta, 3 juta per 1 juta. Sehingga diperoleh 3 cm. Jadi, jarak kota B ke kota C di peta adalah 3 cm. Kemudian poin C, buatlah grafik untuk memudahkan membaca skala. Karena tadi grafik pada peta dengan skala adalah 1:1 juta, berarti kita dapat cantumkan kilometer dan sentimeter. 1 juta sama saja dengan 10 km. Berarti jika 1 cm banding 10 km, detiknya dari 1 ini ke 10. Kemudian jika 2 cm berarti dikali 2. 2 ke 20 km. Kemudian 3 cm berarti 3 ke 30 km. Seperti itu. Sehingga grafiknya lurus ke atas. Wah, akhirnya selesai juga. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Semoga kalian semua mengerti. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan tulis di kolom komentar atau bisa tanyakan di grup WhatsApp jika yang diajar dengan saya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.